Kami bersyukur menikmati hari baru yang Engkau berikan atas anak-anak-Mu ini. Kami berterima kasih kami bisa ada di dalam perhimpunan anak-anak Tuhan, menaikkan ucapan syukur melalui kehadiran kami, menaikkan doa lewat puji-pujian kami, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan sampai detik hari ini. Di tengah-tengah ketertekanan dunia oleh karena pandemi COVID-19, anak-anak Tuhan mendapatkan angin segar dari Tuhan, bahwasannya tangan-Mu tidak kurang kuat, tidak kurang panjang di dalam memelihara setiap kami. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Yesus, yang memberikan kesempatan menyampaikan berita firman ini bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Bapa, lawat setiap kami melalui sabda-Mu ini, supaya dengan demikian selama kami hidup, kami mencari Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kesalehan anak-anak Tuhan adalah kesalehan oleh karena mereka mengenal siapa itu Yesus. Urapan kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami yang mendengarkan firman ini, supaya di dalamnya kami boleh mengalami sukacita, pembaharuan oleh Tuhan, dan hidup di dalam kemurahan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Bapa, demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Atas nama Tuhan saya menyapa saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat ini. Shalom. Terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Win, yang sudah boleh membawa atau mengundang kami di tempat ini. Alangkah lebih baiknya di 1-2 menit pertama ini kami izin untuk memperkenalkan diri, karena ini baru hari pertama saya ada di tempat ini. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir begitu kan ya. Saya ingin kenalkan diri saya. Saya nama jelas Pendeta Inyoman Agus. Ya, kalau terah kehidupan keluarga kami, ayah saya itu berasal dari Pulau Dewata, itu dari Bali, ya. Tapi ibu saya itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, ya, bersaudara dengan Pak Darwin Martinez Pak di tempat ini, ya. Jadi gereja kami ini letaknya pas di mulut ataupun di gerbang, ya, Bandara Halim Perdana Kusuma, ya. Saya menjadi anak Tuhan ketika saya mendapatkan sebuah pengalaman sakit yang luar biasa. Saya berjumpa dengan Yesus dan saya kemudian menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Di kemudian waktu orang tua saya ikut, kakak-kakak saya ikut, adik-adik saya ikut, dan beberapa rukun keluarga kami pun juga akhirnya dirangkul oleh Tuhan, dan kami percaya kepada Yesus. Saya berkuliah bersekolah, ya, untuk mendapatkan sekolah teologi. Adapun kami mengikuti sekolah teologi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, STT Jakarta, di Jalan Proklamasi 27 di Jakarta Pusat. Ya, lepas dari sana kami ikut di dalam mendaftarkan diri, dan saya saat ini adalah seorang abdi negara. Saya bekerja, ya, di dunia pemerintahan ini. Ya, saya berkeluarga, ya, istri 1, anak 4. Ya. 1 orang istri, anak 4. Istri saya berasal dari Bali, Pak Gembala, ya, saudara-saudara, Batak asli, ya. Jadi istri saya ini orang Batak, ya. Saya punya gaya logat mirip-mirip Batak. Orang bilang Pak istrinya ke Bali-Balian, Bapak ke Batak-Batakan. Yang jelas kita semua anak Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kami tinggal di daerah yang sama-sama lingkungan Bekasi. Cuma Bekasi kami ini adanya di daerah ujung aspal, ya. Di dekat ujung aspal di perumahan Bumi Dirgantara Permai. Sehingga inilah perkenalan singkat saya buat saudara-saudara, ya. Saya percaya bahwa kasih Tuhan akan terus ada melingkupi kita, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan atas kita itu pasti ada maksud yang baik dari Tuhan buat setiap anak-anaknya. Itu perkenalan kami untuk saudara-saudara. Biarlah nanti ada kesempatan lain kita bisa sama-sama saling berkenalan jauh lebih dalam. Saya akan membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Amos pada pasalnya yang kelima. Amos pada pasalnya yang kelima pada ayat yang ke-14 sampai pada ayatnya yang ke-17. Kitab Amos pada pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke-14 sampai pada ayatnya yang ke-17.
Biar kali dapat saya akan membaca seluruh nas ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Amos pada pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16, maaf dengan ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk bergabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, shalom. Saya sering berkhotbah dengan cara interaktif, saudara-saudara. Saya mempunyai sebuah pertanyaan singkat buat saudara-saudara. Ya, kalau menurut saya di dunia ini ada dua ekor binatang yang kuat. Silakan saudara-saudara menjawab, suara yang pasti terdengar. Kalau menurut saudara-saudara, binatang apa itu yang kuat? Singa. Satu lagi? Ya? Buaya. Tapi jangan tegas lihat saya, Pak, ya. Ya. Jawabannya pas hari ini, Pak. Ya, singa dan buaya. Tapi karena pertanyaannya dari saya, saudara-saudara, maka jawabannya pun wajib dari saya. Ya, menurut hemat saya binatang yang kuat di dunia ini ada dua. Pertama yaitu kelahang, dan yang kedua yaitu kupu-kupu. Kenapa? Karena siangnya mereka makan nasi, malamnya minum susu. Ya, sehingga lagu ini kita ingat ketika kita kecil ditimbang oleh orang tua kita, aneh-aneh belalang, siang makan nasi, malam minum. Yang saya angkat di sini yaitu nutrisi. Ya, seorang yang dikatakan sehat dan kuat kalau dia mengkonsumsi segala hal yang baik. Amin. Ya, ketika Bapak Ibu dan saya ada di berbagai macam celah kehidupan, di berbagai tekanan dan bentangan hidup, ketika saudara pun mendapatkan nutrisi makanan yaitu firman Allah, maka saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka lah yang kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Amin. Ya, sehingga di sini Amos dari Tekoa mengatakan kepada Israel, bahasanya gampang dia katakan, Allah membenci perayaan ibadah-ibadahmu. Kenapa? Karena kamu pikir dengan beribadah, mengikuti semua literatur upacara ibadah, kamu sudah mendapatkan yang namanya gelar kesalehan. Salah. Ya, tidak berarti kamu bawa korban-korban persembahan, kamu sudah dikatakan kudus. Keliru. Ya, Amos katakan dengan tegas, Allah membenci ibadah Israel. Kenapa? Pulang dari ibadah masih menyakiti hati Tuhan. Ya, Allah mengatakan dengan tegas, Allah membenci peribadahan Israel karena mereka suka menekan orang, bahkan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga di ayat ini kita lihat, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Ya, di kalangan kehidupan anak-anak Tuhan, Yesus selalu mengucapkan hal-hal yang baik, bukan sekedar mengucapkannya, tapi mempraktekkannya, mengasihi dengan cara mengampuni. Yang kita belajar begini, saudara, ketika Amos ini menyatakan tentang kebobrokan moral, kebobrokan iman dari orang-orang Israel di hari ini disampaikan kepada segenap jemaat yang ada untuk melihat bahwa saya nggak bisa hidup dalam iman kepura-puraan. Ya, saya nggak boleh kelihatan pura-pura baik. Saya nggak bisa dikatakan saleh karena ucapan-ucapan saya menurut firman Tuhan. Belum, ya. Tapi saya, saudara-saudara, bisa dikategorikan saleh dan baik ketika saudara-saudara mengutamakan perbuatan-perbuatan Tuhan, yaitu apa? Mengasihi sekalipun mungkin saudara-saudara tidak dikasihi, mengampuni sekalipun mungkin saudara-saudara tidak diampuni oleh orang lain. Sehingga kita lihat pergerakan kehidupan dalam Tuhan melalui Amos. Dia mau menekankan apa? Ada sesuatu yang baru
semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ketahuilah saudara-saudara, ya, yang tadinya saya punya perangai buruk, tadinya kata-kata saya comberan, begitu jumpa Yesus semuanya diubah menjadi baru. Amin. Ya, yang jadi suami yang jadi imam kepala rumah tangga, ya, yang hidupnya mungkin dulu-dulu belum begitu tahu dan mengenal Yesus, begitu jumpa Yesus jadi suami yang baik. Dia adalah orang yang mengayomi keluarga. Dia nggak ngambek marah-marah terus dalam rumah. Dia adalah pribadi yang menyayangi istri dan anak-anaknya. Dia adalah suami yang setia. Ya, ingat janji nikah bapak-bapak dan saya, ibu dan saya, bahwa ketika kita diberkati di gereja, ya, ada janji nikah, saya akan setia terhadap pasangan hidup saya, baik itu susah, senang, miskin ataupun bahkan dari hidup sampai mati, bukan dimatiin, ya, hidup sampai, karena banyak juga orang yang akhirnya bertukar gembala sampai akhirnya pasangannya bisa mati. Ya, seorang suami bilang sama istrinya, "Mah, ini saya lihat katanya kamu diam-diam ya mengirimkan uang ke keluarga di kampung ini, ya." "Iya Pak, saya kemarin mau jujur sama Papa tapi saya takut. Kalaupun jujur pasti Papa gak izinkan kirimkan uang ke keluarga saya." "Berapa sih Pak yang dikirimkan?" 500.000 Pak. "Nah itulah Pak, ya. Kalau Papa jujur kepada Papa, ya kita nggak akan kirim 500 ke kampung. Berapa? 5 juta. Ya, cuma saya mau bilang cari suami yang kayak begini di mana saya kurang tahu, saudara-saudara. Ya, apa masih ada atau sudah punah saya juga kurang tahu. Cuma saya mau katakan kepada setiap saudara yang punya predikat suami, kasihilah istrimu, maka doa-doamu pasti dijawab Tuhan. Kalau engkau tidak mengasihi istrimu, doa-doamu terhalang karena perbuatan saya, saudara-saudara. Saya menerjemahkan banyak hal untuk suami hari ini, saudara-saudara. Ya, bahwa jangan sekali-kali saudara-saudara, ya, akhirnya membuka hati bagi wanita lain. Ini saya istilahkan namanya suka buka cabang. Ya, suka buka cabang. Kalau perusahaan ini maju, ya, silakan buka cabang di mana-mana. Tapi kalau keluarga saudara-saudara maju diberkati Tuhan, jangan coba-coba buka cabang. Ini awal daripada kehancuran. Jika kita lihat kembali kepada konteks Amos ini, saudara-saudara, Israel melakukan banyak sekali perbuatan yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu persudahan, ya, perzinahan, hal-hal yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Ketahuilah berkat Tuhan itu sangat-sangat besar buat Bapak Ibu dan saya. Cuma kadang-kadang kita terimanya sedikit karena dosa menghalangi berkat-berkat Allah dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Jika di sini Allah ingin melihat sebuah kehidupan dengan sumber api yang tetap terbakar. Karena apa? Mereka mendapatkan yang namanya kekuatan itu yang datangnya dari Tuhan. Kita lihat di ayat yang selanjutnya, bencilah yang jahat dan carilah yang baik. Bencilah yang jahat, ya. Orang sekarang gemar berbuat jahat, melakukan segala sesuatu hanya untuk kesenangan pribadi. Tapi bagi anak-anak Tuhan di sini dikatakan, hati-hati, Tuhan ingatkan, bencilah yang jahat. Ini kalau orang melakukan kejahatan, itu bahasa asal dia enaknya cuma sebentar, kemudian waktu dia akan hangus terbakar. Ya, kalau Bapak Ibu dan saya hari ini melakukan salah, kemarin melakukan dosa, dapat hukuman, maka firman Allah melalui surat Petrus, lebih baik kamu dihukum sekarang ketimbang nanti di akhir zaman. Ya, jadi untuk semua ibu yang hadir, ya, jadilah istri yang rajin di dalam setiap melakukan pelayanan di rumah. Halo ibu-ibu, shalom. Saya mau tanya ini, boleh ya, kedua. Kalau yang namanya tugas di rumah itu nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, ya, lap-lap kaca, kalau ada bayi, ya, bersihinkan minum dan segala macam, ya, sampai lap-lap mobil, itu sebenarnya tugas suami. Ya, nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, sebenarnya itu tugas suami. Ibu-ibu setuju? Setuju. Saya sangat membangga ini. Ya. Jadi bapak-bapak dengar baik-baik. Yang namanya nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah itu sudah tugasnya siapa? Suami. Tugasnya istri itu cuma satu. Apa itu? Nurut kata suami. Ya, nurut kata suami. Jadi kalau suami bilang ngepel, ngepel. Ya, mah cuci pakaian, cuci
dalam rumah tangga kita, itulah kewajiban semua kita, membina anak-anak, apalagi saudara-saudara. Sehingga setiap waktu Bapak Ibu dan saya ke gereja sampai hari ini, kita hadir dengan penuh sukacita. Begitu saya sampai di sini tadi jam 8 lewat beberapa menit, sudah ada penyembahan, pujian, doa pembukaan, saya merasa bahwa hadirat Allah itu kuat di jemaat saudara-saudara. Ya, sehingga saudara-saudara harus betul-betul bisa merespons dengan baik. Supaya apa? Bukan supaya kita diberkati terus, bukan, supaya kita juga bisa menjadi berkat. Jadi orang Kristen itu jangan pelit-pelit lah, ya. Atau orang anak dia bilang sama mamanya, "Mah, waktu saya kecil ke sekolah minggu minta persembahan, mama kasih 500 rupiah. Sudah remaja ke sekolah minggu remaja minta persembahan, mama kasih 500. Pemuda ini saya sudah pemuda, pergi ke gereja pemuda, minta persembahan, mama kasih 500. Kenapa sih mah kok persembahan saya nggak pernah berubah?" Mamanya bilang, "Hai nak, perhatikanlah baik-baik firman Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus Kristus itu dari dulu sampai sekarang bahkan selama-lamanya nggak pernah berubah. Ya, karena dia nggak pernah berubah, persembahan juga nggak usah. Karena nggak pernah berubah persembahannya, saudara-saudara, berkatnya pun nggak pernah berubah. Ya, jika kita lihat catatan baik-baik, ibadah itu literaturnya banyak, bukan hanya pujian, bukan hanya khotbah, juga persembahan dan yang lain sebagainya. Kita orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Sehingga di bagian yang akhir, saudara-saudara, di ayat yang 16 dan 17, ya, saya ingin katakan kepada saudara-saudara bahwa sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala lapang, lalu di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong akan ada orang berteriak berkata, "Wahai, wahai." Petani seluruhnya berkabung, orang-orang pandai meratap. Ya, kenapa? Jawabannya di ayat 17. Ya, perhatikan jemaat. Ya, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Kalimat ini mempunyai makna yang dalam. Kalau Allah berjalan melewati saudara-saudara, alias meninggalkan saudara-saudara, sekaya apapun saudara-saudara tidak menjamin masuk surga. Sepintar apapun, sesukses apapun di dunia ini, gak jamin dapat penghentian di kerajaan surga. Ya, kalau Allah berjalan melewati. Ya, beda kalau kalimat ini ya berbunyi ya bahwa apabila aku berjalan di tengah-tengahmu. Kalau Allah berjalan di tengah-tengah kita, ratapan berubah kayak ratapan tangisan, ya, kain tabung diubah menjadi pujian. Kau berkataku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku dan sebagainya. Ya, artinya apa? Allah ingin mendesain sebuah kehidupan pribadi, kultus peribadahan jemaat di tempat ini untuk betul-betul fokus hanya kepada Tuhan. Ya, jadi hadir datangnya Bapak Ibu dan saya di sini karena mengalami berbagai peristiwa yang sangat-sangat ya hebat, yang semuanya itu diberikan ataupun ditolong oleh Tuhan. Sehingga katakan, dan di segala kebodohan orang yang punya usaha apapun, kalau sudah meninggalkan Tuhan kolaps. Ya, orang sudah kaya, pintar sebagaimanapun juga kolaps. Makanya Tuhan tidak mencari orang-orang yang terlalu luar biasa. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang biasa. Dia percaya sama Tuhan, akhirnya diberikan kemuliaan untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam pelayanan bersama Tuhan. Ya, saudara-saudara di sini, ketika saudara-saudara duduk, pasti pikir anak-anak di rumah ya, sekarang masa pandemi ini anak-anak menjadi apa ke depan. Ya, maka saya bilang kepada saudara-saudara, banyak-banyaklah untuk berbicara dengan Tuhan. Ibadah ini tidak lama. Tadi Pak Gembala bilang kita berlangsung kurang lebih sampai jam 10. Cuman mohon maaf, kadang-kadang kami ini para hamba Tuhan, ya, baru saja berkhotbah belum lagi 20 menit, baru 10 menit saja beberapa anggota jemaat sudah mulai kehilangan kesadaran. Ya, baru 7 menit saja beberapa orang sudah mulai artinya boring. Apa itu boring? Bukan bosan, bobok ini. Ya, sudah mulai bobok ini. Ya. Makanya saya sebenarnya nggak usah juga menghakimi orang. Ya, ini sudah tertulis dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di rumah nggak bisa tidur Pak, Ibu. Ya, AC 16 derajat, kasur diimpor dari Eropa, bantal dia dalamnya itu sudah bulu angsa dibawa dari India. Ya kan ya? Tapi begitu tidur dari jam 9 malam sampai subuh jam 4 dan jam 5, tidur pun belum, apalagi mimpi. Di gereja terjadi mujizat. Ya, kami hamba-hamba Tuhan diurapi khusus dengan ramuan firman Tuhan yang luar biasa. Baru 7 menit saja beberapa anggota jemaat sudah tumbang. Ya, kenapa? Mereka mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa.
Jadi nggak usah dibangunkan, biarkan saja mereka tidur. Ya, kalau di jemaat kami ya artinya di jemaat aliran Protestan, biar aja mereka tidur. Nanti ada satu item yang bisa membangunkan mereka, yaitu pengakuan iman rasuli. Ya, pengakuan iman rasuli ini mau siapapun juga harus berdiri. Maka yang tidur pun harus. Satu orang bapak tidur sepanjang kebahagiaan. Saya bilang, Pak, tega banget pendeta lagi bapak tidur terus dalam gereja. Dia jawab apa sama saya? Itulah Pak Nyoman, saya hanya ingin menikmati betapa indahnya tidur di rumah bapakku sendiri. Ya, memang itu rumahnya bapaknya dia kan bapaknya saya juga, begitu kan ya. Jadi sama punya bapak dilarang saling menghakimi. Cuma saya mau bilang, bukan makna tidur yang mau kita angkat, ketenangan. Ya, ketenangan. Kita semua pasti mengalami imbas yang luar biasa. Ya, mungkin usaha kerja bisnis kita menurun, tapi di sini Tuhan mau membuat saya dan saudara menjadi umat pribadi yang betul-betul tanggap terhadap keadaan. 40 tahun apakah Israel pernah membajak tanah selama perjalanan mereka? Apakah mereka pernah berkebun? Tidak. Ya, tapi mereka semua kenyang, diberkati. Ya, kenapa? Itulah kedahsyatan Tuhan. Ya, jangan hanya kita condong terhadap makanan, minuman, pikiran. Kita hanya makan, minum, rumah, uang banyak. Enggak, jarang ada orang mempersiapkan diri tentang akhir zaman. Padahal akhir zaman ini sebenarnya sebentar lagi sudah. 3 tahun yang lalu mungkin Pak Gembala ya. Karena katanya di atas langitnya Eropa itu terdengar bunyi seperti sangkakala. Begitu ya. Tiupan sangkakala. Semua orang mulai ramai-ramai bernubuat. Sebentar lagi mungkin Tuhan akan. Itu baru latihan akhir zaman di surga kan. Ya, kalau kita geladi dulu upacara bendera di sekolah, itu baru geladinya. Cuma karena sound systemnya itu terlalu besar, bunyinya, soundnya sampai ke dalam dunia. Manusia dengar saja langsung belum yang sesungguhnya. Makanya cuma Tuhan yang firman ini, tolong supaya Tuhan tidak berjalan melalui keluarga saudara. Ya. Tapi dia berjalan di tengah-tengah keluarga saudara. Maka saya tidak sedang mengatakan ini sebagai sebuah iklan. Tapi percayalah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan belum pernah mengalami yang namanya kegagalan. Amin. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan belum pernah melihat yang namanya hidupnya itu hanya ratap tangis dan air mata. Tidak. Tapi mereka mengalami yang namanya pertolongan. Makanya Mazmur 121 itu ya, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya. Jadi jangan cuma lagu-lagu sendu aja yang dunia yang kita nyanyikan, ya. Lagu-lagu gereja pun harus. Kalau nggak masa pandemi di sini Pak Gembala masih ada ya, choir ya, paduan suara. Itu seringkali terjadi mujizat loh Pak, Ibu percaya nggak? Ya. Yang untuk nyanyi choir di sini, paduan suara, vokal grup, itu yang biasanya mujizat apa Pak Nyoman? Yang latihan intens 10 orang, pagi, siang, sore, mingguan, malam dia latihan. Tapi begitu tampil, ya, yang latihan intens 10 orang, yang tampil 30 orang. Ini adalah mujizat. Ya, karena yang nggak ikut latihan pun tampil. Maka yang 10 belajar mengampuni yang 20, yang 20 belajar rendah hati sama yang 10. Karena kalian semua sama-sama diterima oleh Tuhan. Ini nyanyi maksud saya, ya. Jangan lagu-lagu dunia ingat hafal luar biasa, ya. Gelas-gelas kaca belum juga lupa, ya. Tapi kalau lagu-lagu gereja, ya, satu orang bapak marah-marah, Pak Pendeta, Pak Gembala, Pastor, kenapa kok hari Minggu ini ibadahnya semua lagu baru? Satu pun gak ada yang saya tahu. Semua lagu baru, gak satu pun saya tahu. Rapat mendadak sedikit, hasilnya ternyata bukan lagu-lagu baru yang disenandungkan di hari Minggu itu. Tapi bapak itu yang baru kebaktian, makanya dia nggak pernah tahu lah lagu-lagunya. Ya, tolong jadi orang Kristen jangan cuma atribut saja, pakai salib gede-gede, ya. Tapi kelakuan belum disalibkan. Salib motor sedikit, ngomel-ngomel, marah-marah, dasar lu ngomel-ngomel, ya. Keserempet sedikit mobil, turunkan kaca, bilang shalom Tuhan berkati. Keserempet motor sedikit ke balap, angkat kaca helm, shalom Tuhan berkati. Ya, ini orang-orang yang hidupnya kerajaan Kristus, kerajaan yang terbalik dengan dunia. Dicaci maki nggak balas dengan caci. Ya, sebenarnya saya bisa khotbah sampai sore nanti jam 5.
tapi karena waktunya sudah cukup ya, saya pikir singkat padat, walaupun ini juga sapaan firman Tuhan ini bukan hanya menggugah kita untuk tersenyum dan tertawa, tapi mengingatkan kita, saudara-saudara, hari Tuhan sudah semakin mendekat. Ya, tolong berubah supaya nanti jangan satu orang bilang Tuhan kamu nggak diselamatkan. Tuhan bilang bukan kamu yang berseru Tuhan itu, tapi mereka yang melakukan pekerjaan Bapakku yang di surga. Sehingga ilustrasi saya ini akan mengakhiri khotbah saya. Seorang pendeta berkhotbah berapi-api dari mimbar. Sebentar-sebentar dia memukul mimbar sebagai tanda bahwa dia sangat bersemangat dan mengharapkan jemaat bisa terus mengikuti isi khotbahnya. Ya, berjalan khotbah baru 7-10 menit, dia lihat di depan mimbar satu orang bapak sudah tertidur, bahkan mungkin sudah mimpi. Lalu dia berkhotbah dan minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, berikanlah saya hikmat supaya dengan sepenggal kalimat saja bapak yang tidur ini bisa bangun. Maka turunlah hikmat dari Tuhan kepada Bapak Pendeta, dan dia suarakan dengan suara yang paling keras. Bunyinya apa? Siapa yang mau masuk neraka berdiri. Bapak yang tidur tadi kaget langsung berdiri, saudara-saudara. Ya. Begitu dia berdiri dengan teman-temannya yang lain masih pada duduk. Ulangi Pak Pendeta pertanyaannya, kenapa saya bisa berdiri? Pak Pendeta cuma bilang, saya cuma tanya siapa yang mau masuk neraka berdiri. Ternyata Bapak berdiri, artinya Bapak mau masuk neraka. Ternyata Bapak ini orang cerdas juga. Dia bilang kalau begitu puji Tuhan Pak Pendeta. Loh, udah mau masuk neraka masih puji Tuhan. Di gereja ini ada 2 orang masuk neraka. Di gereja ini ada 2 orang masuk neraka. Saya berdiri masuk neraka, Pak Pendeta juga lagi. Kita sama-sama masuk. Saya memberikan ini sebagai tanda akhir hidup Bapak Ibu dan saya dalam ibadah ini, maksud saya. Ya, jangan ada orang yang dengar firman Tuhan cuma nanggung-nanggung saja, tapi pulang tidak dilaksanakan. Karena Tuhan tidak akan memberkati mereka. Tapi mungkin kita dengar firman Tuhan di dalam durasi 37 menit ini, mungkin 1-2 kalimat saya paham dan saya lakukan, maka disitulah berkat Tuhan datang kepada saudara. Diberkati saudara dengan kuat kuasa Tuhan, dihentarkan engkau dan saya, dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang dan kuat untuk melindungi kehidupan saudara-saudara. Kenapa? Karena firman-Nya itu adalah kekuatan. Selama saudara-saudara beriman, kita yakin Kristus tetap Tuhan dan Bapa yang memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan sabda-Mu. Lindungilah mereka dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Engkaulah Bapa yang senantiasa mampu untuk memelihara mereka. Maka hamba-Mu mendoakan setiap mereka untuk hidup di dalam taat Tuhan. Terima kasih kami doakan Bapak Gembala, Bapak Minardi, Tuhan berkati beliau dalam setiap kerja, kehidupan rumah tangga, usaha dan bisnisnya, bahkan semua usaha kerja dan anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa mereka tetap diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah berjalan melalui mereka. Tuhan berjalan di tengah-tengah mereka. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk hidup. Terima kasih untuk umur panjang. Biarlah kami berkreasi untuk Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu telah memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap kami. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa. Berilah syukur kami kepada Engkau di dalam nama Yesus.